Websitenya ini benar-benar khusus, cuman nargetin penjualan logo di mana kalian nggak bisa jual vektor maupun ilustrasi ke sini. Buat harganya itu kalian bisa lihat di sini mahal-mahal teman-teman. Buat harga minimalnya itu sekitar $200, di sekitar 2,8 jutaan teman-teman. Jadi di video kali ini saya bakalan ngasih lagi tutorial ke teman-teman gimana caranya buat bikin desain logo. Nanti di bagian akhir saya bakalan ngasih saran atau referensi ke teman-teman kemana nanti kalian bisa jual desain logonya. Jadi di perusahaan tersebut kalian bisa jual desain logonya itu dengan format SVG, jadi bukan hanya EPS, mana nanti kalian bisa langsung jual logo tersebut ke perusahaan tanpa harus convert dan ubah ke EPS terlebih dahulu. Nanti di perusahaannya itu kalian bakalan bisa menentukan harga sesuai dengan keinginan kalian. Jadi biasanya kalau misalkan kalian mau jual logo ke Shutterstock, itu mereka yang bakalan nentuin berapa harga jual logo kalian. Sementara di perusahaan tersebut, itu bebas, kalian bisa nentukan harganya sendiri. Sekarang kita bakalan masuk ke aplikasinya. Saya bakalan bikin kanvas baru. Sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe. Atau kalau misalkan kalian mau nanya, kalian nanti bisa klik di kolom komentar. Jadi saya gunakan aplikasi Infinity, maksud saya aplikasi Vector Ink. Jadi ini salah satu rekomendasi aplikasi terbaik yang menurut saya paling cocok kalian gunakan di tablet maupun di handphone. Supaya space kerja kalian itu lebih besar, nanti kalian bisa beli tablet. Jadi kalian bisa leluasa buat bikin desain yang mau kalian buat. Oke, sekarang kita bakalan ke tutorialnya. Saya gunakan di sini garis lurus terlebih dahulu seperti ini. Kita bakalan bikin logo seperti huruf D. Selanjutnya kita bisa bikin lingkaran buat mengambil lekukannya. Jadi kita bikin hurufnya terlebih dahulu. Oke, saya rasa ini udah cukup. Kita bikin garis atas dan bagian bawahnya. Sebelumnya teman-teman jangan lupa follow akun Instagram saya. Ini sama di ikon i07. Nanti kita bisa sering bareng di situ. Atau kalau misalkan kalian mau nanya, kalian bisa nanti DM saya. Oke, kita bakalan duplikasi. Kemudian kita tarik ke bawah. Jadi pastikan kalian ngaktifin fitur yang ini, gambar magnet, supaya nanti desain itu otomatis nyatu. Kita bakalan duplikasi. Selanjutnya kita klik selection tool. Kita ambil bagian pensil dan kita seleksi bagian yang mau kita ambil. Jadi sekarang kita bakalan ambil bagian huruf D-nya ini. Oke, buat logo D-nya ini udah selesai. Kita bakalan atur, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sekarang kita bakalan bikin lingkaran lagi di sini. Kemudian kita bisa atur ukurannya di sini supaya sama. Kita bikin di angka 120 dan tingginya juga 120. Oke, sekarang kita pasin di tengah. Ini udah posisinya udah paling tengah. Selanjutnya kita duplikasi bagian ini. Ini nanti bakalan kita jadikan di bagian luarnya. Kita bakalan bikin lingkaran, atau nanti kalian bisa duplikasi yang ini. Di sini biar lebih mudah saya bikin lingkaran sebesar ini aja. Kita bakalan taruh dulu. Saya rasa ini terlalu kebesaran, saya perkecil. Supaya lebih mudah saya bakalan bikin garis lurus di bagian tengah. Ini udah pas. Saya rasa lingkarannya kurang kecil.
Nah, segini kayaknya cukup. Kita samakan ukurannya. Kita ambil ukuran lebarnya ini 200. Nah, kita bikin di angka 220 aja teman-teman. Dan ini 220. Nah, sekarang udah sama. Kita bakalan atur titiknya ini supaya nyatu. Oke. Saya rasa ini udah pas. Kita bakalan duplikasi supaya nanti pas geser itu sejajar. Kita bisa aktifin fitur yang ini. Kemudian kita tarik ke atas. Dan di sini kita satukan lagi. Makanya udah sesuai. Kemudian kita duplikasi. Bagian yang ini kita keluarin dulu. Kita duplikasi bagian yang ini. Selanjutnya kita klik selection tool. Oke. Bakalan screenshot ini buat nanti dijadiin thumbnail YouTube saya. Screenshot. Kurang besar. Nah, tadi udah kita seleksi, kita langsung pilih bagian yang mau kita ambil. Nah, jadi sekarang semuanya udah kita seleksi. Selanjutnya kita klik icon panah. Nah, kita taruh ini ke tengah. Nah, bagian ini kita hapus. Nah, ini logonya udah hampir jadi. Kita bisa atur-atur lagi titiknya supaya nanti lebih bagus. Nanti kalian bisa lengkungin sudut bagian yang ini. Nah, seperti ini, atau misalkan kalau kalian mau logonya tetap seperti ini, nah itu terserah kalian. Nah, sekarang kita bakalan atur warnanya. Pertama kita bikin lebar goresannya di angka 0. Selanjutnya warnanya kita gunakan gradasi. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa sesuaikan warna yang mau kalian bikin. Ini juga kita bikin warna gradasi. Nah, buat warnanya ini terserah kalian mau bikinnya gimana. Buat goresannya juga kita bikin di angka 0. Nah, sekarang logonya ini udah selesai. Nanti kalian bisa atur lagi atau sesuaikan. Di sini kita bakal langsung gabungin. Kita grup. Nah, yang ini. Setelah kita kelompokkan, selanjutnya nanti kita bisa atur bagian di sini kanvasnya. Jadi kalian bisa tentukan warnanya. Karena kita mau jual ke perusahaan tersebut, jadi kita harus sesuaikan sama kriteria dari ukuran kanvas yang diterima. Jadi buat perusahaannya itu, nama perusahaannya Logo Ground, dimana nanti kalian bisa jual logonya itu. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Nah, kita simpan karena aplikasi ini nggak bisa nyimpan otomatis kayak di Infinity Design. Nah, saya bakalan ke aplikasinya. Nah, jadi sekarang saya udah berada di tampilan dari dashboard handphone saya. Sekarang kita bakalan langsung masuk ke websitenya. Nah, nanti kalian bisa klik di pencarian baik itu di Chrome maupun di Google, Logo Ground. Nah, jadi ini website yang saya maksud. Nah, di sini kalian nanti bisa jual logo. Jadi
websitenya ini benar-benar khusus, cuman nargetin penjualan logo di mana kalian nggak bisa jual vektor maupun ilustrasi ke sini. Buat harganya itu kalian bisa lihat di sini mahal-mahal teman-teman. Buat harga minimalnya itu sekitar $200, di sekitar 2,8 jutaan teman-teman. Jadi kalian bisa tentukan sendiri harganya, nanti kalian bisa sesuaikan. Saran saya kalau misalkan kalian masih baru buat upload ke sini dan kalian masih baru jadi kontributor, nah harganya itu jangan patok terlalu mahal. Jadi kisaran mungkin $300 atau $250, sekitar 3 jutaan teman-teman. Jadi nanti kalian bisa daftar menjadi kontributor, kalian bisa daftar melalui email. Nanti cara daftar itu mungkin sama kayak kalian daftar ke Shutterstock. Sekarang kita bakalan ke vektor yang tadi yang kita bikin. Kita bakalan tentukan ukurannya buat logo yang mau kita upload. Nah, ini saya udah di tampilan tablet saya bakal masuk ke aplikasi yang tadi. Nah, ini logo yang tadi kita bikin. Buat ukuran logo ground, nah itu kalian harus upload di lebarnya itu 600 kali 400 pixel. Nanti kalian bakalan butuhin dua format, yaitu format vektor dan juga format ilustrasi atau gambar. Jadi nanti kalian bisa save di JPEG dan juga di SVG. Buat format vektor, nah itu logo ground nerima dua format. Format pertama itu APS dan format yang kedua itu SVG. Nanti kalian bisa tentukan mau ngupload vektor dengan format apa. Sekarang kita bakalan sesuaikan terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian mau bikin logonya ini ke tengah, kalian bisa gunakan fitur yang ini. Kemudian kalian bisa, ini yang maksud saya, opsi yang nomor 3. Selanjutnya klik rata tengah dan rata atas bawah, rata kiri kanan dan rata atas bawah. Nah, ini udah pas di tengah. Buat warna backgroundnya ini kalian bisa tentukan. Di sini kita bisa pilih-pilih. Ada banyak opsi pilihan warna di sini. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan background yang mau kalian mau. Karena warnanya ini sedikit gelap, kita bakalan cari warna yang mungkin sedikit terang. Saya rasa saya mau pilih yang ini. Seperti ini. Selanjutnya nanti kalian bisa save di format vektor dan juga JPEG. Buat ukuran DPI nya ini kalian bisa atur. Kalian bisa taruh di angka 300 dikali 300 dpi. Nah, kita langsung bisa bikin. Jadi di sini ada settingannya. Buat unitnya itu saya gunakan pixel dan dpi-nya itu 300 dengan lebar 600 kali 400 pixel. Nah, buat cara nyimpan logonya itu nanti kalian bisa klik icon yang ini. Selanjutnya buat format SVG, kalian bisa simpan ini. Kalau misalkan buat format JPEG-nya, nanti kalian bisa klik ekspor. Selanjutnya klik di sini, pilih formatnya, klik formatnya JPEG, kemudian simpan. Nanti bakal otomatis ke galeri. Kita bakalan coba klik. Nah, kita bakalan kembali. Mau lihat di galeri. Nah, ini logonya udah tersimpan. Sebelumnya jangan lupa subscribe. Oke, sekian tipsnya.